Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenankan saya akan membuat serial video tutorial tentang penggunaan e-learning Moodle bagi dosen ya. Nah, saya rasa ini penting. Nah, kalau bagi saya ini sebagai upaya sharing saja, sharing pengetahuan, mudah-mudahan ilmunya bisa jadi berkah bagi kampus kita. Mudah-mudahan ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai dosen pengajar ya, untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sebagai seri tutorial pertama, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat fitur absensi di e-learning Moodle untuk pelaksanaan kuliah dengan aplikasi meeting ya. Biasanya kita menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet dan aplikasi meeting yang lainnya. Baik, saat kita mau membuat perkuliahan dengan aplikasi meeting, biasanya kita melakukan atau meng-share link aplikasi meetingnya di grup WA seperti ini ya. Ini juga yang saya lakukan dulu di awal-awal saat saya mau melaksanakan perkuliahan dengan aplikasi meeting. Meskipun cara nge-share link Zoom dengan via grup WA seperti ini mudah, namun ini kelemahannya adalah kalau kita sebagai dosen tuh kita sulit mengetahui siapa mahasiswa yang hadir di perkuliahan mengikuti Zoom meeting ini sama yang tidak kan data mahasiswa yang tertera di e-learning tentunya jadi sulit. Bisa sih kalau kita secara manual mengecek siko-siko siapa yang, tapi kendalanya kadang kan mahasiswa memakai namanya tidak nama yang aslinya, jadi kadang kesulitan. Sebenarnya bisa menggunakan cara di e-learning agar aktivitas mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan Zoom ini atau aktivitas mahasiswa mengklik link ini sebenarnya itu tercatat di e-learning. Dan bagaimana caranya untuk membuat link Zoom meeting yang kita buat untuk di-sharekan ke mahasiswa itu bisa tercatat oleh e-learning gitu ya. Langkah pertama adalah ini penampakan e-learning saya, salah satu mata kuliah saya. Jadi langkah pertama adalah kita membuat undangan share ya, undangan join meetingnya ini itu kita pasang di e-learning. Jadi jangan dipasang di WA gitu ya, jadi supaya mahasiswa ngeklik link yang ada di sini gitu ya. Atau yang lebih tepat lagi bentuknya seperti ini, link Zoom meeting. Nah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini untuk membuat link Zoom meeting ini caranya adalah dari fitur add an activity ini kita klik, terus kita pilih URL. Nah, jadi kita pilih link URL ini. Kalau kita buka ya. Nah kemudian yang kita masukkan adalah link invite-nya ya, yang kita bisa ngopi dari ini. Kalau kita bikin pakai Zoom ya, yang saya coba ini pakai Zoom. Tentu kalau pakai Google Meet ya bisa ada caranya untuk mendapatkan linknya itu ya. Ini ya bentuknya seperti ini isinya ya. Ini invite link Zoom meeting yang kita dapat dari aplikasi Zoom tadi. Lalu ini kita copy. Nah, kita copy untuk mendapatkan linknya ya. Jadi supaya saat anak mengklik nama linknya ini, kalau diklik di halaman depan tadi nanti akan menuju ke sini gitu ya, ke Zoom meetingnya. Nah ini kalau mau menghias supaya tampilannya bagus, kalau saya ini saya tambahi gambar Ibu ya, gambar logo Zoom meeting ya, yang biasa kita dapat kalau kita diundang Zoom meeting itu, supaya penampakannya persis seperti kalau kita dapat link di grup WA gitu ya, link Zoom meeting yang ada di grup WA. Nah ini tinggal saya ngeroping saja nih, ngeroping salah satu contoh link Zoom meeting yang sering kita dapat, bisa kita masukkan. Jadi untuk mempercantik
penampilan undangan link Zoom meeting di e-learningnya gitu ya. Nah ini kalau sudah kita isi, nah pastikan di display deskripsinya ini kita klik ya supaya nanti muncul di halaman depan kelihatan gitu ya. Baru kalau kita link Zoom meeting yang kita buat tadi ya. Jadi di e-learning kita muncul link seperti ini. Gunanya apa nih? Saat mahasiswa mengklik link ini, dia akan gabung ke Zoom meeting ya. Tentu dia pastilah baca dia sesuai dengan jam jadwal yang kita tentukan ini gitu ya. Nah dengan begitu karena semua mahasiswa ya kita arahkan ya untuk gabung di Zoom meetingnya dengan mengklik link yang ada di sini, maka kita bisa melihat siapa saja mahasiswa yang aktif dan mengikuti perkuliahan dengan aplikasi meeting ini di mata kuliah kita. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah e-learning Moodle kita ini, Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada fitur namanya course completion. Nah, ini kalau kita klik maka akan muncul seperti ini. Terus kalau kita klik ini unlock completion ini, maka kita bisa memilih aktivitas mana saja yang sudah kita buat di e-learning yang mau kita amati aktivitas mahasiswanya ya. Siapa mahasiswa yang mengikuti atau yang tidak mengikuti aktivitas tadi gitu ya. Gitu ya. Nah, pada contoh saya ini saya sudah ngeklik sampai ke pertemuan ke berapa nih? Ke-7. Ini saya klik sampai pertemuan 5 ini. Nah, ini kalau sudah kita klik ini tinggal kita save. Kita mengetahui aktivitas mahasiswa ya dari link-link yang sudah kita buat di learning dan sudah kita setting di course completion tadi untuk kita lihat ya sampai perkuliahan keberapa misalnya. Nah caranya gini teman-teman sekalian, dari menu report sini di administration ya, di administration ini di menu report kalau kita klik maka muncul ini. Nah ini kalau kita klik course completion maka akan muncul aktivitas mahasiswa terhadap link-link yang kita buat di e-learning. Jadi fungsi saya seperti ini misalnya ini kita bisa lihat dari sini mahasiswa mana yang dia aktif. Jadi dia berarti mengikuti seluruh link yang saya buat ya, baik itu forum maupun tugas ya, mengikuti atau melihat video Zoom record ya. Nah, nanti di sesi lain kita buat juga boleh nanti bagaimana cara merekam Zoom record dan memasangnya di e-learning gitu ya. Nah ini terlihat semuanya. Begitu sebaliknya ada mahasiswa yang dia malas-malas misalnya awal-awalnya ikut kuliah habis itu malas gitu ya. Nah ini kelihatan di sini semuanya. Bahkan mungkin ada mahasiswa yang nggak ikut kuliah sama sekali misalnya, nggak kelihatan di sini. Nah sebenarnya menu course completion yang ada di Moodle ini bisa kita gunakan sebagai skor absensi teman-teman sekalian. Jadi kalau saya gunakan ini sebagai skor absensi. Jadi tinggal nanti di akhir kuliah, di akhir semester kita hitung itu anak tuh berapa persen dia mengikuti perkuliahan ini. Karena ini bisa kita download dalam bentuk file Excel ini, spreadsheet Excel. Nah, nanti kita olah pakai Excel sehingga ketahuan anak yang absensinya 100% misalnya, anak yang kuliahnya berapa persen misalnya gitu ya. Nah, bahkan jika perlu untuk memotivasi anak, tampilan dari atau report dari course completion ini kita screenshot terus kita sharekan di grup kelas. Jadi biar anak tuh tahu nih aktivitas kamu sampai pertemuan ke-5 misalnya. Siapa yang nggak aktif kelihatan di sini ya. Karena mereka tahu juga tahu dari teman-temannya, pasti mereka malu kalau yang aktivitasnya agak kurang, biasanya kan malu kuliah berikutnya dia akan lebih aktif gitu. Nah, jadi ini gunanya menu course completion Bapak Ibu sekalian ya, yang ada di aplikasi Moodle e-learning kita ini. Jadi bisa kita gunakan banyak hal ini. Pertama bisa kita pakai untuk mengecek aktivitas mahasiswa terhadap link-link yang sudah kita buat di e-learningnya ya. Berbagai link ya, linknya bisa bentuk forum, bisa tugas, bisa video. Kalau saya ini masang video ya, terus materi juga ya. Jadi kita bisa tahu nih mahasiswa mana yang mendownload materi yang kita pasang ya. Ini kelihatan dari sini. Nah, ini misalnya materi pertemuan 5 ya.
Ini kelihatan ada anak yang mengklik, ini berarti ya kalau mengklik harapan kita dia mendownload ya. Kalau dia download harapan kita dia membaca, belajar ya. Kalau tidak ya sudah mengklik masih nggak membaca juga, berarti memang nasibnya anak itu ya. Kita sudah ngasih medianya itu untuk belajar kalau misalnya. Jadi yang menggunakan ini hanya salah satu usaha kita untuk mempermudah anak itu mendapatkan akses pembelajaran gitu kan. Kalau itu berguna optimal atau tidak tetap bergantung dari mahasiswanya gitu loh ini. Jadi dari sini kita bisa melihat aktivitas mahasiswa. Mereka yang mengklik materi berarti artinya mendownload, mengunduh materinya lalu membacanya. Mereka yang mengklik video ya namanya dia nonton ya. Nanti kita di sesi lain bisa kita sampaikan cara memasang video di e-learning dari video yang kita punya, boleh ya. Begitu juga aktivitas tugas. Di sini kelihatan. Biasanya kalau tugasnya penuh biasanya banyak yang upload ya, tapi kalau forum ini jarang. Ini kita motivasi ke anak, ini akan mempengaruhi absensi. Jadi kita hanya akan memberikan skor absensi ke anak itu 100% di tiap pertemuannya kalau dia mengklik semua link yang kita buat. Begitu teman-teman sekalian, sharing yang bisa saya lakukan, bisa saya sampaikan di video tutorial pertama saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat di seri tutorial lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.